Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Kembali untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga sebagai Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231486374 atau 023184932559. Anda juga bisa berkirim WhatsApp ya di 081324951935. Dan untuk Anda yang menyaksikan kami melalui channel YouTube kami RRI Cirebon, Anda juga bisa berkirim live chatnya di channel RRI Cirebon pastinya. Untuk tema kita pagi ini adalah ilustrasi pembagian waris secara munasahoh. Seperti apa dan bagaimana? Kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bin ni'mah, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya pribadi dan Ibu Lisma beserta para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah Allah telah memberikan kenikmatan berupa sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih-lebih tetap iman dan Islam. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Salah satu di antaranya mensyukuri nikmat Allah adalah menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi. Melalui siaran RRI, radio kanal inspirasi dan informasi. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI, radio kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini di edisi hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, saya akan menyampaikan tentang ilustrasi pembagian waris dengan sistem munasahoh. Tema ini saya angkat beberapa hari yang lalu. Ada orang yang bertanya kepada saya tentang kaitannya ada 3 keluarga meninggal dunia dalam waktu yang berbeda, tapi dilaksanakan pembagian waris dalam waktu yang sama. Dari konsultasi ini saya tertarik karena ini biasanya munasahoh itu hanya 2 orang keluarga yang meninggal. Sekarang ada 3 yang meninggal dunia. Sebut saja di antaranya yang pertama kali meninggal adalah istrinya. Istri dengan suami ini
menikah dikaruniai 4 anak. Pertama meninggal dunia istrinya, meninggal dunia pada tahun 2015. Namun belum dibagi harta peninggalannya. Sebelum dibagi harta peninggalannya, kemudian dari salah satu anak yang 4 tadi ada yang meninggal dunia. Anaknya 4 itu lakinya 2, perempuannya 2. Pertama anak laki, kedua anak perempuan, ketiga anak laki-laki, dan keempat anak perempuan. Yang meninggal yakni anak yang ketiga, yakni anak laki-laki. Anak laki-laki punya anak. Jadi keempat anak itu sudah berkeluarga dan sudah punya anak semua gitu. Jadi sebelum dibagi waris milik orang tuanya perempuan ataupun ibunya anak-anak itu, atau istri dari suaminya itu belum dibagi waris, malah meninggal dunia anaknya. Meninggal pada tahun 2020 gitu. Dan belum membagi waris juga, ternyata suaminya dari istri tadi atau bapaknya anak-anak itu meninggal dunia juga tahun 2023, belum lama. Nah, inilah pertanyaan dari salah satu ahli warisnya atau anak perempuan dari 4 bersaudara itu. Maka dengan sistem yang tepat adalah dengan sistem munasakhoh, yakni pembagian waris dalam waktu yang sama, tapi meninggal dunianya dalam waktu yang berbeda. Sistem munasakhoh ini pembagian waris tidak secara kolektif kolegial ataupun tidak sekaligus gitu, tapi harus bertahap. Siapa yang dulu meninggal dunia, itulah yang tahap pertama yang harus dibagi. Kemudian tahap keduanya adalah meninggal dunia berikutnya, dan tahap ketiga meninggal dunia yang terakhir. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebutkan ilustrasi? Karena baru sebatas konsultasi. Nilai harga dan hartanya belum. Maka ini saya ilustrasikan kalau seandainya hartanya 1 miliar. Menikah suami istri selama 42 tahun, harta dinilaikan rupiah semua, baik berupa rumah, berupa tanah darat, berupa sawah, sampai kendaraan dan seterusnya, itu dinilaikan di jumlah adalah 1 miliar. 1 miliar itu adalah milik kekayaan antara suami istri atau ayah ibunya 4 anak-anak tadi. Maka tahap pertama adalah miliknya istri dulu karena meninggal dunia pada tahun 2015. Dari 1 miliar itu, pertama kali yang utama lagi adalah dibagi harta bersamanya 1 miliar. Milik suami separuh 500 juta, milik istri separuhnya 500 juta. Tahap pertama miliknya istri sebesar 500 juta. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah pertama suaminya. Yang kedua adalah keempat anak-anak kandungnya. Nah, suami ketika meninggal dunia istri punya anak, maka suami mendapat 1/4 sebagaimana surat An-Nisa ayat 12. Karena di sini ada anak laki dan anak perempuan, maka asobah bil ghair. Sisa setelah diambil miliknya furudul muqaddarah, yakni suaminya atau ayahnya anak-anak tadi. Asobahnya kalau diambil 1/4 berarti 3/4. Maka caranya 500 juta milik istrinya dibagi 4 untuk suami sama dengan 125 juta dikali 1, tetap 125 juta. Kemudian sisanya 3/4-nya dibagikan untuk keempat anaknya, berarti caranya 500 juta dibagi 4 sama dengan 125 juta dikali 3. Berarti sejumlah 375 juta. Karena ini ada anak laki dan anak perempuan, berlaku lizzakari mithl hadzal unsayain. Prinsip utama yakni 2:1.
Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Anak lakinya 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Anaknya perempuan 2, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Berarti anak laki-laki 2/6, anak perempuan 1/6, anak laki-laki 2/6, anak perempuan 1/6. Dari 375 juta. Caranya 375 juta dibagi 6. Sama dengan 62.500.000. Dikali 2 untuk anak laki-laki berarti sama dengan 125 juta. Kalau anak perempuan 1/6 dari 375 juta adalah sama dengan 62.500.000. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, tahap pertama sudah selesai. Kemudian tahap kedua, meninggal dunia salah satu anaknya, yakni anak yang ketiga, anak laki-laki yang ketiga tadi. Nah, anak laki-laki tadi punya anak dan punya istri. Hak waris dari ibunya sebesar 2/6 dari 375 sama dengan 125 juta, ditambah dengan harta, separuh harta dari harta bersamanya dengan istri. Karena punya istri dan punya anak. Taruhlah sumpama pernikahan salah satu anaknya itu dengan istrinya, menikah selama 10 tahun, punya anak 2, jumlahnya 500 juta. 500 juta didapat setelah menikah, maka itu disebut sebagai harta bersama. Dibagi 2 dulu. Istrinya dapat 205 juta, suaminya dapat 250 juta. Kemudian siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istrinya. Kemudian ayahnya, kayak ayahnya masih hidup tapi belum dibagi waris gitu loh. Maka seakan-akan hidup, maka ayah mendapat 1/6. Dan anaknya 2, laki perempuan, asobah bil ghair, mendapat sisa dari angka 1/8 kemudian 1/6. Di sini ada kelipatan persekutuan terkecil. Istri dapat 1/8 karena punya 2 anak tadi. Maka dari 1/8, 1/6 maka diambil KPT-nya sama dengan 24. Karena 24 habis dibagi angka 3, habis dibagi angka 8. Mohon maaf, habis dibagi 8 dibagi 6 tadi maksudnya. Nah, caranya 24 dibagi 8 sama dengan 3. Kali 1 berarti 3. 24 bagi 6 sama dengan 4 kali 1 berarti 4. Di situ ada angka 3, ada angka 4, berarti sama dengan 7. Menuju angka 24 sisanya berarti 17. Berarti suami, berarti istri yang tadinya 1/8 berubah menjadi 3/24. Ayah yang tadi 1/6 berubah menjadi 4/24. Asobah bil ghair untuk keempat anaknya, asobah bil ghair untuk anaknya, benar ya, berarti 17/24 dari jumlah miliknya suami tadi, salah satu anak tadi, yakni 125 juta ditambah 250 juta separuh di harta bersama ini. Jumlah totalnya adalah 375 juta. Ulang lagi, salah satu anak meninggal dunia sebagai suami juga, 125 juta dari warisan ibunya, dan separuh harta dari 500 juta berarti 250 juta sama dengan 375 juta. Untuk istrinya caranya adalah 375 juta dibagi 24 dikali 3 sama dengan 46.875.000 rupiah. Sedangkan untuk ayahnya 1/6-nya atau 4/24-nya caranya 375 juta dibagi 24 dikali 4 sama dengan 62.500.000. Dan untuk kedua anak-anaknya 17/24 caranya 375 juta dibagi 24 dikali 17
sama dengan 265.625.625.000 rupiah. Karena di sini anaknya 2, laki perempuan, tetap berlaku lidzakari mithlu hadzil unsayain, yakni anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Berarti anak laki-laki dapat 2/3, anak perempuan mendapat 1/3 dari jumlah 265.625.500 rupiah, mohon maaf. Caranya 265.625.000 dibagi 3 dikali 2 untuk anak laki-laki sama dengan 177.083.333,3 rupiah. Untuk anak perempuannya sepertiganya sama dengan 88.541.666,6 rupiah. Nah, ini tahap yang kedua, meninggal salah satu anaknya. Selesai. Kemudian tahap yang ketiga, karena ini sistem munasakhoh, meninggal yang terakhir adalah ayahnya dari 4 anak-anak. Nah, ayah ini berapa harta yang siap dibagi? Ternyata ayah ini ada 3 harta milik ayah. Pertama, separuh harta dari istrinya tadi, yakni dari 1 miliar separuhnya berarti 500 juta. Kemudian ayah juga dapat warisan dari istrinya, yakni 1/4 dari 500 juta milik istrinya, meninggal lebih dulu tadi, berarti 125 juta. Dan ayah ini dapat warisan juga dari anaknya, karena salah satu anaknya meninggal dunia, 1/6-nya tadi, berarti nilainya 62.500.000 rupiah. Jadi di jumlah totalnya 500 juta ditambah 125 juta ditambah 62.500.000. Berarti jumlah milik ayah yang meninggal dunia siap dibagi adalah jumlah totalnya adalah 687.500.000 rupiah. Sekarang siapa ahli warisnya? Ahli warisnya adalah keempat anak-anaknya. Walaupun salah satu anaknya meninggal dunia tadi, anak yang ketiga. Cuma karena anak yang meninggal dunia punya anak, itulah. Maka disebut sebagai ahli waris pengganti. Keempat anak-anaknya sudah berkeluarga, punya istri, punya anak semua gitu loh. Nah, namanya ahli waris pengganti ini adalah menggantikan salah satu anak untuk keturunannya nanti. Karena tidak ada istilah mantan antara orang tua dengan anak. Dan tidak ada istilah saling menghijab antara anak satu dengan anak yang satu yang lainnya gitu loh. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada orang mengatakan ketika anaknya lebih dulu meninggal dunia, kemudian berikutnya orang tuanya meninggal dunia, maka anak yang meninggal lebih dulu tidak dapat. Nah, ini yang salah ini. Karena sifatnya anak satu dengan anak yang lain tidak saling menghijab. Kemudian orang tua dengan anak tidak ada istilah mantan. Sampai kapanpun dia tetap sebagai anak dan dapat haknya. Dengan catatan anak yang lebih dulu meninggal dunia punya keturunan gitu. Kalau tidak punya nggak usah dikasih. Kenapa? Karena kalau dikasih untuk siapa kan? Ini adalah untuk menjaga cucunya atau untuk menjaga keturunannya dari anak yang lebih dulu meninggal dunia itu. Maka ahli warisnya adalah keempat anaknya yang pertama ini. Nah, tetap berlaku 2/1 lidzakari mithlu hadzil unsayain, termasuk anak yang meninggal dunia tadi. Maka anak yang pertama dapat 2/6, anak yang kedua karena perempuan 1/6, anak laki-laki yang ketiga tadi 2/6 walaupun meninggal dunia tetap dapat, dan anak yang terakhir perempuan 1/6. Dari nilai total milik ayahnya sejumlah 687.500.000 rupiah. Caranya 687.500.000 dibagi 6
sama dengan 114.583.333,3 dikali 2 untuk anak laki-laki sama dengan 229.166.666,6 rupiah. Sedangkan untuk anak perempuan caranya 687.500 dibagi 6 sama dengan 114.583.333,3 dikali 1 karena 1/6 sih sama dengan 114.583.333,3 rupiah. Nah, di sini hak miliknya yang meninggal dunia, anak yang ketiga tadi punya anak kan tadi. Nah, nanti haknya anak yang ketiga ini diberikan kepada cucunya ataupun anaknya dari anak yang tadi gitu loh. Tetap 2:1 anaknya 2, maka anak yang pertama anak laki-laki 2/3, anak perempuan 1/3. Nah, dari 229.166.666,6 rupiah dibagi 3 sama dengan 76.383.888,8 dikali 2 untuk anak laki-laki sama dengan 152.777.777,7 rupiah. Sedangkan untuk cucunya yang kedua atau dari anak dari yang meninggal dunia tadi, 1/3 dari 229.166.666,6 rupiah dibagi 3 kali 1 sama dengan 76.388.888,8 rupiah. Para pendengar setia RRI Kanal Inspirasi, kan informasi yang diambilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara pembagian secara munasakhoh. Sehingga menjadi kesimpulannya ketika anak pertama mendapat 2, yakni dapat warisan dari ibunya dan mendapat warisan dari ayahnya. Nah, mendapat warisan dari ibunya mendapat 125 juta ditambah dari warisan dari ayahnya 229.166.666,6 jumlah total milik anak yang pertama laki-laki tadi adalah sebesar 354.166.666,6 rupiah. Sedangkan anak perempuan sama dapat hak 2 dari ibunya dan dari ayahnya. Dari ibunya mendapat 62.500.000, dari ayahnya mendapat 114.883.333,3 rupiah. Jumlah totalnya adalah 177.083.333,3 rupiah. Sama untuk anak laki yang ketiga dan anak perempuan yang keempat itu. Nah, karena anak laki-laki yang ketiga meninggal dunia diturunkan kepada anaknya atau cucunya dari anak yang meninggal lebih dulu tadi. Yakni ternyata anak laki-laki itu mendapat separohnya tadi. Dapat 2/3-nya gitu ya. Nah, berarti anak laki-lakinya dari yang meninggal dunia tadi itu mendapat 236.111.111 rupiah. Sedangkan anak perempuannya 1/3-nya itu 180.055.555,5 rupiah. Koma kita sebutkan semuanya. Karena ketika dijumlahkan tidak ada lebih, tidak ada kurang itu. Sedangkan istrinya dari anak yang meninggal dunia yang ketiga tadi dapat hak dari suaminya saja. Yakni 250 juta, separuh dari 500.000 plus 1/8 dari suami yang meninggal dunia 46.875.000 sama dengan jumlah total istri dari anak
ketiga yang meninggal dunia tadi jumlahnya 296.875.000 rupiah. Insya Allah dengan cara pembagian sistem munasakhoh semua masing-masing dapat hak. Walaupun berbeda-beda tergantung dengan pendapatan sesuai dengan Allah memberikan ketentuan-ketentuannya pada surat An-Nisa 11 dan 12. Diberikan harapan mudah-mudahan kalau cara pembagian secara munasakhoh ini insya Allah akan barokah manfaat. Demikian Mbak Lisma, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 8493259 atau juga di 0231849329, dan untuk Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya ya di 081324951935. Pastinya juga untuk Anda yang menyaksikan kami melalui YouTube, Anda bisa berkirim live chat-nya di channel YouTube kami RRI Cirebon. Kita langsung sapa yang sudah bergabung pagi ini. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari dan Mbak Lela Nurlela. Sehat Ibu? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mangga Ibu, silakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baju putih ini. Sekarang musim pakai baju putih nih para kiai atau janjian atau bagaimana Pak Pertanda Ustadz? suci gitu loh. Oh gitu. Apalagi ini tahun politik. Harus netral mudah-mudahan. Soalnya kalau pakai warna jadi ini ya, nyenggol-nyenggol politik nih Pak Kiai. Iya. Takut mendukung salah satu katanya. Iya. Warnanya jadi sensitif kalau ngomongin warna. Iya, masih mending Mbak Isma salah satu. Kalau salah dua, 8, nanti kalau salah 2 jadi 8 kan? iya. Lanjutkan. Iya. Terima kasih sudah menyampaikan wejangan-wejangan tadi Pak Ustadz. Ya. Insya Allah kami mengerti maksudnya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak Ustadz. Ya. Ada kata-kata hikmah gitu. Ya mungkin dalam hadis juga anjuran berhakim kepada ahli ilmu yang diharapkan mampu memberi hukum yang benar. Nah, seperti kalau kami bertanya hukum waris kan kepada Pak Ustadz. Nah, bagaimana ini? Apalagi ini tahun politik. Kalau niatnya meminta diberikan hukum yang benar, bertanya kepada ahlinya, tapi dalam tanda kutip tidak kebenaran, karena banyak sekarang orang-orang yang merasa ahli dalam hukum-hukum tertentu lalu memberikan sebenarnya yang salah, tapi kami yang awam ini menganggapnya oh ini mungkin yang benar gitu, karena udah punya nama, karena elektabilitasnya dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kalau terjadi seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz Nasuha Fakih. Terima kasih pula Mbak Isma dan Mbak Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Indra, sehat selalu. Amin. Kaitannya dengan masalah secara umum ya. Masyarakat kadang-kadang bingung. Khusus kita bicara masalah waris saja ini, terus terang nih. Saya juga ketika ada orang konsultasi ke saya, kok beda ya antara satu ustadz dengan ustadz yang lain. Termasuk saya juga kan gitu. Nah, yang namanya orang punya kapasitas berbeda-beda. Betul nggak Mas Lisma? Setuju. Kemampuan pun berbeda-beda, setuju nggak nih? Iya. Dan yang namanya orang juga kapasitas keilmuan beda-beda juga. Maka istilah bahasa Arab campur Jawa, kullu syai'in fakfakun gitu loh. Setiap sesuatu sesuai dengan fak-faknya gitu. Sesuai dengan bagian-bagian. Sesuai dengan bagian-bagiannya gitu. Tupoksinya lah ibaratnya gitu loh. Maka ketika
ditanya kepada saya, mangga terserah. Antum bertanya kepada guru ataupun pada ustadz yang kok beda dengan saya mohon maaf, bukan saya sombong, saya punya secara literasinya, punya bukunya, kan gitu. Kemudian saya tiap sebulan seminggu sekali di RR khusus masalah bab waris itu loh. Artinya kapasitas semua berbeda-beda. Mungkin saya tidak bisa untuk menyampaikan retorika secara Kiai Haji Joni Ajib contohnya, nggak bisa kan gitu. Karena bukan fak saya kan gitu loh. Tapi saya bagian ini. Nah, bukan saya menjustis dia salah, bukan. Tapi kembali kepada orang yang bertanya, lebih sreg mana bahasa Jawanya, atau lebih yakin mana antara pendapat satu dengan pendapat yang lain gitu loh. Toh kembalikan kepada diri seorang diri kan gitu. Ya contoh konkret lah, saya hanya masalah salah, bukan masalah yang lainnya, apalagi politik ya gitu loh. Ya sama, nanti disamakan karena elektabilitas naik dan terus tergantung sih sebetulnya ada kepentingan dan seterusnya kan gitu loh. Khusus masalah waris saja. Contoh konkret tentang mengenai harta bersama milik suami istri selama menikah. Kata ustadz yang lain ini langsung dibagi waris gitu loh. Istri dapat 1/8 saja kan gitu. Kalau saya tidak. Kalau saya sebelum dibagi waris lihat dulu harta didapat dari mana. Apakah harta bawaan atau harta bersama? Kan gitu jelas. Kalau harta bawaan benar, langsung diwaris gitu. Contoh nikahnya dengan istri yang kedua biasanya. Meninggal dunia istri yang pertama sudah selesai pembagian waris, kemudian suaminya nikah lagi dengan istri yang kedua. Baru menikah beberapa bulan meninggal dunia. Kemudian inilah istri yang kedua hanya dapat 1/8. Karena semua aset-asetnya berupa warisan dari istri yang pertama tadi. Karena suami dapat setengah dari harta bersama dari istri yang pertama dan dapat 1/4 dari istri yang pertama tadi. Itu loh. Nah, kemudian meninggal dunia suaminya, maka istri yang kedua dapat 1/8. Tetapi ketika meninggal dunianya istri yang pertama itu dibagi 2 dulu gitu loh. Nah itu maksud saya demikian. Adapun dari tokoh agama yang lain hanya 1/8 saja, mangga itu loh. Keyakinan pada yang bertanya. Tapi tidak adil kalau menurut saya. Sebabnya apa? Yang capek adalah ayah. Kalau hanya 1/8 saja, mohon maaf, kalau dapat 1/8 saja, maka dapat sedikit itu. Nanti masih banyak anak-anak nanti kan gitu. Nah itu contoh. Jadi kullu syai'in fakfakun gitu loh. Setiap sesuatu sesuai dengan fak-faknya atau tupoksinya lah gitu loh. Nah kaitannya dengan yang lain pun sama. Maka yang lebih akurat datanya, yang lebih banyak literasinya, itulah yang kemungkinan kebenarannya. Jangan sampai salah menjadi benar nanti kan gitu. Akhirnya pembenaran gitu loh. Itu yang bahaya. Salah tapi seakan-akan benar, termasuk diantaranya apa? Di antaranya ini sudah lumrah, sudah umum ini. Salah tapi kaprah gitu loh. Yakni antara anak laki dan anak perempuan gitu loh. Dibagi rata dan seterusnya. Kembali lagi kata Ustadz Anu boleh katanya gitu. Nah kembali demikian tergantung kapasitas, tergantung kemampuan, tergantung ahli di bidangnya, gitu saja barangkali. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz, dan kita kembali sapa pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balisma Yulia Sari. Mangga silahkan. Kayaknya dari Garut ya. Di Garut dari iya. Limbangan, Biasanya terlambat ini luar biasa bisa masuk. Iya. Ya alhamdulillah. Assalamualaikum Bapak Ustadz di sini. Kita hormati. Waalaikumsalam Pak Ahmad Fauzi ya. Saya dari Limbangan jalur selatan, kalau Cirebon jalur utara. Utara pantai selatan kayak jalur nasional juga ini. Iya. Ya, begini Pak, tentang masalah waris. Ini kan ada kejadian di sinilah. Kan seorang suami berpoligami, beristri 2, ya. Tiba-tiba kan si suaminya meninggal. Kan otomatis kan si istri mudanya juga ya selama dia bersatu, rumah, tanah lain sebagainya. Ketika meninggal, kok kenapa digugat oleh anak dari istri yang tua kan? Apakah itu ketika dia beristri 2 itu misalkan kita hasilnya dari istri muda itu ada sedikit hartanya, itu memang mutlak hak istri muda. Tapi sekarang kan digugat oleh
anak-anak dari istri tua, minta dia bagi dua. Makanya dipertahankan oleh pihak keluarga istri yang muda, itu kan seperti itu. Nah, bagaimana status hukumnya kan seperti itu. Apa hak menggugat atau tidak seperti itu. Nah, di situ Pak, makanya di sini katakanlah problem seorang suami yang berpoligami memang seperti itu, kan seperti itu. Maaf Pak, saya juga ngalamin hal seperti itu ketika meninggalkan masa, tapi alhamdulillah kan bahkan saya punya anak dari istri muda yang di Indramayu itu Mbak Isma, anak saya istri yang muda, sering tiap hari juga mendengarkan kan. Maka begini, kalau misalkan Pak, kenapa nggak ada telepon ke RRI Cirebon? Kalau subuh, kalau ke tengah ada telepon berarti tidak masuk telepon atau kadang-kadang sibuk. Nah itu seperti pencerahan dari. Mohon maaf, nikah dengan istri yang kedua punya anak nggak Pak? Saya siapa? Anaknya enggak, ada. Itu ada dari istri yang kedua itu anaknya 3 kan, punya 3 anaknya itu. Laki 2, perempuan 1. Bahkan dia ketika meninggalkan anak yang masih bayi usia 3 bulan, usia 4 bulan itu. Suaminya meninggal, anak yang ketiganya usia 4 bulan. Nah, mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan masalah poligami ya. Iya, menarik ya. Menarik nih. Kalau orang Cirebon sebelumnya bonggane gitu. Bonggane kawin maning ngono. Bonggane kawin maning. Oke. Kaitannya dengan gugat-menggugat salah satu anak dari istri yang pertama. Ketika nikah dengan istri yang kedua tidak melalui KUA ataupun kawin siri, ini lemah di mata hukum. Ketika salah satu anak dari istri yang pertama menggugat di pengadilan, toh haknya mereka kan gitu. Mencari justiciable, keadilan kan gitu loh. Apalagi ada pasangan yang sifatnya sahnya kan gitu. Nah, di situ. Tetapi ketika pembagian secara kekeluargaan, secara hukum Islam tapi secara non-litigasi istilahnya, dibagi oleh salah satu ulama setempat atau yang lainnya, ya tetap dapat karena tidak ada persinggungan dengan hukum secara umum kan gitu loh. Nah, tapi kalau digugat di pengadilan agama, kalau tidak ada bukti pernikahannya ataupun akte nikahnya tidak ada, itu lemah. Maka kemungkinan besar hakim pun melihat posisinya tidak didaftarkan di lembaran negara, maka tidak dapat hak dari istri kedua maupun anak-anak keturunannya gitu. Makanya ketika menikah siapa saja harus dicatat di KUA gitu loh. Entah istri pertama, kedua dan seterusnya. Karena yang menjadi risiko berat adalah istri yang kedua dan keturunannya gitu loh. Maka saya sebagai penyuluh agama juga di KUA menyarankan, menganjurkan dan mengharuskan juga ketika menikah ini harus tercatat di KUA itu loh. Artinya didaftarkan gitu loh. Sehingga sah secara negara, sah secara syar'i gitu loh. Nah, insya Allah aman gitu loh. Ada kekuatan hukum di situ. Ada kekuatan hukum karena negara Indonesia dan negara hukum gitu loh. Panglima tertinggi adalah hukum. Nah, itu. Kalau sekiranya itu tidak tercatat, ya jangan salahkan anak yang tadi gitu loh. Anak dari istri pertama itu tadi. Itu yang pertama kan gitu loh. Nah, celah-celah hukum inilah yang kalau kita perhatikan gitu loh. Tapi kalau secara non litigasi ya dapat. Nah, di situ. Ya, artinya gitu ya. Butuh kelegowoan ya. Butuh kelegowoan dan seterusnya. Tapi tetap kalau secara non litigasi ya mau tidak mau dapat gitu loh. Iya, karena secara hukum Islamnya harus dapat. Ya, harus dapat. Karena sebabnya karena istri sah itu loh. Karena pernikahannya juga secara syar'i memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Nah, jangan sampai kadang-kadang mohon maaf secara umum ya, kita bicara bukan pribadinya Pak Ahmad ya. Nah, secara umum juga ketika menikah di luar tangan ataupun nikah siri, kadang-kadang tuh ngaku-ngaku kadang-kadang tuh. Iya. Nah, itu karena yang salah. Saksinya kurang ini ya. Tidak kuat itu loh. Itu loh. Kadang-kadang ngaku-ngaku. Ini saya sudah nikah kalau benar. Nah, itu. Supaya lebih kuat itu maka harus hadir petugas pencatat nikah itu P2N itu namanya. Yakni naib. Ya. Dari mana naib itu? Dari kantor urusan agama setempat gitu loh. Disaksikan oleh minimal 2 orang saksi gitu loh. Kalau nikah di KUA kan berarti kan lebih dari 2 kadang-kadang. Tapi kalau nikahnya siri bahasa kan rahasia kan gitu loh.
sayangnya di kita tuh jadi rahasia, padahal itu sah secara agama ya Ustaz Iya, ya. makanya baca siri tadi gitu loh. Tapi sekarang sebenarnya kalau ya siapapun kayaknya nggak mau ya nikah siri ya Ustaz. Tapi bukti sekarang kan udah ada foto, video. Mungkin Iya. sekarang jadi lebih memudahkan Iya. itu ya Ustaz Tapi ya. tetap kalau di pengadilan mah bukan Kalah ya? foto itu. Bukti sahnya dari surat nikah itu dari ya? surat nikah itu gitu. Oke, baik. Kan alat bukti kan minimal Iya, dua. iya. Secara de jure, secara hukum gitu loh. Iya. Yang kedua secara de facto. Iya. De factonya mungkin foto tadi gitu Iya, loh. foto, video. Tapi dan de jure-nya ada nggak? Nah, Itu loh. itu yang kadang ya memang nggak ada ya Ustaz ya, namanya juga nikah siri gitu kan. Dan Ya, sayangnya dia lemah di mata hukum kan Iya. gitu. Dan satu lagi nggak persetujuan istri pertama. Ya iya, betul. Dan ada undang-undang Iya, juga kan, iya, ketika iya. menikah yang kedua boleh loh sekarang mah. Iya, itu lagi rame Ustaz ya. Lagi rame dengan catatan tadi ada surat Iya. persetujuan dari istri yang pertama. Iya. Gitu. Baik. Kan Iya. semuanya dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum kan gitu. Jangan takut kan gitu. Baik, Ya itu ya. Jadi secara umum ketika mau ingin dapat apapun persoalan tentang akibat hukum dari pernikahan itu masalah waris itu loh. Iya, iya. Jadi kita ketika menikah yang kedua dan seterusnya ingat masa depan, jangan sekarang gitu loh. Karena kadang orang tuh nikah kedua ketiga tuh hanya sifatnya mohon maaf ya nafsu yang kedepankan, Iya, iya, bukan Ustaz. melihat dari ke depan. Iya. Ingat anak cucunya, Nanti ingat gimana istrinya, ke nanti depannya. iya ke depannya itu Iya, diakomodir gak oleh hukum kan gitu. Betul sebetulnya Ustaz, gitu. yang dipikirin sekarang aja. Iya. Ke depannya segelindingnya aja. Nah itu ya, ya ini kita Itu yang- sama-sama saling Ya. nasihat menasihati lah. Siap Ustadz. Baik Ustadz, ini selanjutnya kita sama pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp ya Ustadz ya. Ya. Ini ada Pak Salam dari Jati Pancur Ustadz. Pak Salam. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ada orang tua yang bercerai, punya anak 3 dan kemudian menikah lagi. Tiba-tiba hartanya untuk anak yang paling gede ini membagikan tanpa izin dari ayahnya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Ini mohon dijawab singkat Ya. saja ya Ustadz ya. Oke, jadi ketika menikah cerai kemudian meninggal dunia punya anak 3 ya. Iya. Anak Tapi ini perempuannya nggak kan? diceritain meninggal sih Ustadz. oke. Jadi cerai gitu, Uh-uh. punya anak 3. Oke siap, ya paham. Terus menikah lagi. Menikah lagi si orang tuanya. Iya. Kemudian Anak yang punya paling anak gede 3, ini anak paling gede itu menguasai membagikan, dan iya, membagikannya. menguasain terus Oke, dibagiin tanpa iya. izin. Bagaimana Mohon hukumnya itu, maaf, Ustaz? ketika meninggal dunia, belum meninggal dunia ya? Enggak disalahin meninggal, hanya Iya. bercerai. Nah bercerai kemudian dibagi. Iya. Berarti tidak ada pembagian waris yang pertama. Karena tidak ada meninggal sih masalahnya. Iya. Bisa membagi waris dengan 3 rukun yang ada, yakni ada orang meninggal dunia, ada ahli waris, dan ada harta waris. Kalau tidak ada orang meninggal dunia bukan kategorinya pembagian waris. Iya. Ketika salah satu anak dari istri yang pertama cerai tadi itu kemudian dikuasai oleh anak-anak, ya tergantung komunikasi saja dengan ayahnya. Oke. Karena bagaimanapun juga anak yang dicerai, orang tua yang bercerai dengan anak-anaknya biasanya yang dikorban adalah anaknya yang pertama. Yang kedua, hak anak punya, yakni hak hadona dan seterusnya oleh kedua orang tuanya. Baik. Entah istrinya atau ibu anak-anak atau ibu bapak mantan suaminya atau bapaknya anak-anak, itu loh. Kalau sekalipun itu tidak diakomodir hak asuhnya ataupun nafkahnya, mungkin anak-anak pun akan memberontak dengan melalui membagi dengan kemauan dari anak yang pertama. Karena anak pertama itu tanggung jawab juga kepada adik-adiknya kan gitu. Nah di situ Baik. tinggal komunikasilah antara anak dengan orang tua. Iya. Insya Allah anak dengan orang tua walaupun cerai tidak ada mantan. Nggak ada orang tua mantan dengan anaknya. Iya. Yang mantan hanya sebatas mantan istri, Iya. mantan suami Iya. gitu loh. Kalau anak nggak ada ya Nggak Ustaz ya? ada, walaupun Baik. beda rumah tetap sebagai anak, tetap sebagai orang tua kandung. Nah di situ. Kecuali mungkin nanti ada salah satu yang pindah agama ya. Nah, Itu udah putus ya Ustaz ya? ya kalau masalah warisan putus gitu loh. Oke. Jadi kalau warisan putus, tapi kalau masalah Iya. hak hadona, hak Itu masih asuh atau hak nafkah itu wajib itu, Oke. walaupun beda agama Iya. gitu loh. Baik Ustadz, ini selanjutnya ada Mbak Retno di Brebes Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mohon bantuannya. Ini mohon maaf juga Ustadz dijawab singkat. Ada pasutri tanpa anak. Kemudian tahun 2021 istrinya meninggal dunia. Tahun 2022
suaminya ini menikah lagi, tapi 3 bulan langsung cerai lagi Ustadz. Yang jadi pertanyaan itu, suaminya masih minta warisan kepada pihak keluarga istri yang sudah meninggal. Apakah ini dibenarkan atau tidak Ustadz? Oke. Sekarang saja 2023 ini sudah nikah lagi suaminya. Terima kasih Ustadz. Oke, Pak Sutri cerai ya? Cerai meninggal? Istrinya Oke, meninggal tahun 2021. Oke, ketika meninggal dunia maka suami punya hak waris loh. Di samping hak waris juga punya hak bersama kan gitu tadi. Iya. Makanya segera untuk dibagi ketika meninggal dunia. Jangan dulu nikah dulu kalau bersama. Selesaikan dulu ketika meninggal dunia istri yang pertama. Supaya jangan ada persoalan-persoalan berikutnya kan gitu loh. Kayak gini ya Ustadz ya. Iya, emang makanya saya sampaikan namanya pembagian waris ada atau tidak ada masalah segera untuk dibagi. Karena pembagian waris adalah bukti cinta dan kasih sayang pada keluarga. Ini sama juga beberapa hari yang lalu ada istri suaminya meninggal dunia gitu loh. Anaknya kecil-kecil 2 gitu loh. Kemudian apakah dapat ayahnya dari suaminya? Ya tetap dapat gitu loh. Nah, jangan sampai nggak dibagi, khawatir nanti istri masih muda tadi anaknya 2 nikah lagi gitu loh. Boleh saja nikah, tetapi selesaikan dulu karena jangan sampai orang tua atau istri yang ditinggal oleh suaminya memakan harta milik anaknya. Kan anak ini anak apa? Anak yatim. Iya. Anak yatim itu punya 2 hak. Hak waris dari orang tua meninggal dunia, yakni ayahnya. Hak hadona dari ibunya yang masih hidup itu. Kalau tidak dibagi waris dulu, kasihanlah. Apalagi kalau nikah lagi. Jangan sampai suami tidak tahu menahu menjadi dosa kan gitu loh. Nah, makanya ada atau tidak ada masalah segera untuk dibagi. Termasuk ayahnya dari suami dapat hak waris. Ibunya masih ada, ayahnya masih ada. 1/6 untuk ayah kandungnya suami, 1/6 untuk ibu kandungnya suami. Jadi ahli warisnya itu tidak hanya istri, juga ayah ibunya suami, termasuk kedua anak keluarga yang masih besar kecil tadi ya. itu. Gitu. Masih Berarti kecil anaknya, masih usia kelas 1 SD sama belum sekolah. Saya tidak sebut siapa dan di mana ya itu loh, karena privasi itu. Tapi ini sebagai contoh, sebagai pelajaran, jangan sampai kita diam itu loh. Baik, berarti untuk kasus yang ini dibicarakan dulu. Maka silakan sebagai penutup. Ya, terima kasih para pendengar dan Mbak Lisma. Mari kita bersama-sama, ayo, ada tidak ada masalah ketika meninggal dunia salah satu keluarga kita, sebagai bukti cinta kasih dan kasih sayangnya segera untuk dibagi waris tersebut. Insya Allah akan barokah, insya Allah tidak ada masalah berikutnya. Amin. Bagi yang mau konsultasi secara japri atau apa, mangga silakan hubungi 085 314 450 193. Karena ada salah satu orang bertanya tapi tidak tahu karena nanya sama yang lain. Maka silakan. Ulang lagi 085 314 450 193. Terima kasih atas perhatiannya, juga mohon maaf atas kekurangannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Beliau adalah penyuluh agama Islam Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus Dai Kamtibmas Polres Cirebon Kota. Pendengar, hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita di pagi ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.